Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Pada kesempatan siang ini kita kembali bertemu. Masih kita bahas buku Talbis Iblis tulisan Ibnul Jauzi, yang mana pada kesempatan siang ini kita akan melanjutkan poin-poin yang ada di dalam buku tersebut. Pada kesempatan siang ini kita akan membahas tentang satu poin di sini, yaitu perbuatan mungkar yang diriwayatkan oleh kaum sufi. Ini adalah lanjutan dari kisah-kisah syatahiyat ya, yang banyak dinukil dari mereka, ya, dari kaum sufi. Yang mana kisah-kisah itu kadang-kadang kisah yang konyol, nggak masuk akal, ya, dan jauh dari nilai-nilai syariat atau jauh dari kebenaran syariat. Tapi ya itu termaktub dan tertera di dalam buku-buku mereka, dan mereka sering membawakan kisah-kisah seperti itu. Ya, seperti misalnya meremehkan neraka, meremehkan siksa Allah Subhanahu wa taala, bahkan meremehkan surga dan perkara-perkara besar lainnya di dalam agama, ya. Nah, berikut masih berkaitan dengan hal tersebut, yaitu beberapa perkara-perkara mungkar yang diriwayatkan oleh mereka. Ibnu Jauzi mengatakan, pada uraian sebelumnya dijelaskan tentang banyaknya perbuatan kaum sufi ini yang merupakan perbuatan mungkar dalam tinjauan syariat. Ya, nah di sini beliau mengatakan kami akan menyebutkan kembali ya beberapa pokok-pokok perbuatan mereka yang mungkar dan aneh. Ya, mereka identik dengan berbagai macam kejanggalan dan keanehan, ya. Dan itu dianggap sebagai suatu karomah atau suatu keistimewaan atau kelebihan, yang mana orang-orang awam atau menurut mereka orang-orang biasa tidak bisa melakukannya atau tidak terjadi pada mereka. Seperti yang dituturkan oleh Abu Ja'far Al-Quraiti, dia berkata, "Suatu malam aku mengalami junub sehingga harus mandi. Udara malam itu terasa sangat dingin. Oleh karena itu, aku mendapati jiwaku ini begitu lamban dan lalai untuk segera melakukannya. Kemudian jiwaku berbisik, andai kamu tidak mandi terlebih dulu hingga subuh tiba, air itu menjadi hangat bagimu. Ini pilihanmu, atau kamu harus masuk ke tempat pemandian sekarang juga. Apabila bukan pilihan pertama, berarti kamu telah membebani dirimu sendiri." Ya, Ibnul Jauzi mengatakan ini aneh sekali. Aku berkata, katanya, aneh sekali aku biasa bermuamalah dengan Allah sepanjang hidup ini. Oleh karena itu, aku wajib melakukan segala sesuatu untuknya. Namun kini jiwaku tidak bersegera melaksanakannya. Dan aku mendapati diri ini diam dan lamban, serta menunda-nundanya. Maka aku harus bersumpah bahwa aku tidak akan mandi kecuali di sungai. Aku bersumpah tidak akan mandi kecuali dengan memakai pakaian tambalan ini. Dan aku bersumpah bahwa aku tidak akan mengeringkan pakaian ini di bawah sinar matahari. Ya, nah demikianlah atau seperti yang mereka ceritakan. Ya, Ibnu Jauzi mengatakan Ibnul Quraiti sengaja menuturkan kisah pribadinya untuk menunjukkan suatu perbuatan baik. Beberapa orang menukilkan ini untuk menjelaskan keutamaannya. Padahal amalan itu murni merupakan kejahilan dan kebodohan belaka. Ya, karena ia sudah durhaka kepada Allah dengan amal yang dilakukannya tersebut.
Hanya saja kalangan awam yang jahil tentu akan kagum dengan perbuatan seperti itu, ya. Sementara dia bukan ulama dan bukan siapa-siapa. Karena ya siapa saja tidak boleh menyiksa diri sendiri ya dengan hal semacam itu, ya. Kita tahu ada satu riwayat ya dari yang terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ketika ada seorang yang bersafar bersama rekan-rekannya, kemudian di malam hari dia kepalanya tertimpa batu sehingga luka, kepalanya luka. Lalu malamnya dia junub, paginya dia bertanya kepada rekan-rekannya, apa yang harus aku lakukan? Apakah aku harus mandi atau bagaimana? Teman-temannya menjawab, kamu harus mandi. Maka dia pun mandi dengan luka yang ada pada kepalanya. Kemudian akibat dari perbuatan itu dia meninggal dunia. Ya, malam itu sangat dingin dan dia memaksakan diri mandi di kondisi yang sangat dingin sementara dia dalam kondisi terluka. Maka sampailah berita itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mencela mereka dan berkata, qataluhu qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya. Semoga Allah membinasakan mereka. Nabi mengecam tindakan mereka, ya, mengecam perbuatan mereka. Ala sa'alu idza lam ya'lamu fa inna shifa'al as-su'al. Tidakkah mereka bertanya jika mereka tidak tahu hukumnya? Bukankah obat dari kejahilan itu adalah bertanya? Nah, dalam masalah ini jika mereka tidak tahu hukumnya, sebenarnya mereka tidak boleh berfatwa seperti itu yang menyebabkan nyawa orang lain hilang. Ya, sementara orang itu cukup bertayamum. Ya, cukup bertayamum jika dia tidak mampu untuk mandi. Jawaban itu mungkin dianggap benar. Ya, orang yang junub kemudian ingin mengerjakan sholat subuh, ya tentunya dia harus mengangkat junubnya dengan mandi junub. Itu ilmu yang mereka ketahui. Tapi itu kan ilmu yang sangat mendasar. Ya, semua orang juga tahu. Orang yang junub ya harus mandi junub untuk bisa sholat. Tapi mereka tidak lihat perkara yang lain, sisi yang lain dari masalah itu, bahwa kondisi orang ini terluka. Ya, dan dikhawatirkan dia tidak mampu untuk menahan lukanya itu. Kalau dia harus mandi, ya mengguyur sekujur tubuhnya dengan air, ya. Nah, itu menyebabkan dia kehilangan nyawanya. Ya, mungkin yang mereka ketahui hanyalah ilmu yang dasar. Ya, sementara detailnya mereka tidak tahu. Ya, bahwa jika orang itu berhalangan atau dikhawatirkan akan mendapat mudarat jika menggunakan air, maka cukup bertayamum. Ya. Nah, maka Nabi mengecam ya sikap mereka itu ataupun keputusan mereka itu, pendapat mereka itu. Qataluhu kata Nabi, qatalahumullah. Ya. Nah, demikian. Jadi nggak boleh kita menyiksa diri sehingga kita memudaratkan diri sendiri. Ya, banyak sekali kaedah-kaedah syariat yang isinya adalah ya salah satunya adalah untuk menjaga 5 perkara dasar, yaitu salah satunya adalah hifzun nafsi, menjaga jiwa, itu salah satu dari 5 daruriyatul khamsah. Ya, di antaranya adalah menjaga jiwa. Ya, maka nggak boleh kita membahayakan diri kita sendiri. Allah mengatakan wala taqtulu anfusakum, jangan kamu bunuh dirimu sendiri, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kamu lemparkan dirimu kepada kebinasaan. Demikian juga Nabi mengatakan la darar wala dirar. Tidak boleh memudaratkan diri sendiri ataupun memudaratkan orang lain. Ya, nah, ya, patokannya bukanlah dipastikan dia binasa, enggak. Kemungkinan, potensi dia dapat bahaya, dapat mudarat. Itu sudah cukup untuk memberikan dispensasi kepada orang itu. Ad-dinu yusrun, agama itu mudah.
Ya, bukan untuk menyulitkan apalagi memudaratkan manusia. Nah, inilah dasar-dasar yang tidak diketahui oleh mereka. Maka Nabi mengecam tindakan mereka itu. Itu adalah suatu sikap yang salah. Dan seseorang harus kehilangan nyawa karena pendapat yang keliru itu, ya, karena ketidaktahuan itu, karena kejahilan itu. Andai kata Nabi, mereka bertanya kalau mereka tidak tahu hukumnya. Ya, Nabi mengatakan mereka tidak tahu hukumnya. Sementara apa yang mereka katakan itu kan sebenarnya ya sepintas lalu, ya benar. Orang junub mau sholat ya mandi junub. Ya, mungkin mereka akan berkata apa yang salah dari situ. Tapi mereka tidak lihat kondisi. Ya, mereka tidak lihat hal-hal yang menyertainya. Hal-hal yang yang perlu diperhatikan ya berkaitan dengan hukum yang jawaban yang mereka berikan itu. Apakah ini bisa memudaratkan orang lain atau bagaimana? Itu tidak menjadi perhatian mereka. Mereka cuma tahu ilmu yang dasar saja. Nah, demikian. Maka kita harus memperhatikan banyak hal ketika kita ingin menetapkan satu hukum. Makanya beberapa ulama itu menolak untuk berfatwa di dalam hal-hal tertentu. Karena mereka merasa ilmu mereka belum mumpuni untuk memberikan jawaban terhadap perkara-perkara tersebut. Seperti Sufyan Ibnu Uyainah yang menolak, atau Sufyan Ats-Tsauri untuk menolak untuk berfatwa di dalam hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan, perceraian. Ya, karena itu menyangkut ya rumah tangga orang lain. Ya, kalau salah memberikan jawaban itu bisa memporak-porandakan rumah tangga orang lain. Demikian juga Ibnu Taimiyah mengatakan tidak boleh berfatwa tentang jihad kecuali kalangan khusus ulama. Artinya nggak semua orang, ya nggak semua orang yang merasa punya ilmu lalu mencampuri hal-hal yang sifatnya ya sangat strategis atau sangat penting, sangat urgen, menyangkut nyawa ataupun keselamatan orang banyak. Ya, nah jadi nggak sembarangan. Ya, kita harus tahu banyak hal sebelum kita menjatuhkan hukum tersebut, apalagi itu berkaitan dengan keselamatan orang banyak. Maka sebagian ulama menolak untuk berfatwa di dalam bab-bab tertentu. Ya, mungkin jauh keadaannya dengan orang sekarang yang mudah mengklaim dirinya sebagai mufti atau berfatwa di dalam hal-hal yang kadang-kadang itu sangat serius. Ya, nggak bisa main-main. Kalau nggak punya ilmunya jangan berfatwa. Nabi mengatakan di sini, ala sa'alu idza lam ya'lamu. Tidakkah mereka mau bertanya jika mereka tidak tahu? Nabi mengklaim mereka tidak tahu sebenarnya hukumnya. Walaupun secara ilmu dasar, ya ilmu fikih dasar ya kalau junub ya mandi kan begitu ya. Nah, tapi kan nggak sesederhana itu. Nah, demikian para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Intinya dalam kisah itu Nabi memberikan pelajaran kepada mereka ya bahwa Islam itu adalah agama untuk melindungi pemeluknya, manusia, umat manusia. Bukan menyebabkan mereka jatuh dalam mudarat. Apalagi memudaratkan diri sendiri, menyiksa diri sendiri. Itu bukan tujuan syariat. Ya, para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Maka Ibnul Jauzi mengatakan ya bahwa hanya kalangan awam yang bodoh saja yang kagum terhadap kisah-kisah seperti itu yang isinya adalah menyiksa diri sendiri. Kata beliau, si malang ini justru menghimpun berbagai jenis siksaan atas dirinya sendiri. Mulai menceburkan diri ke dalam sungai yang dingin, menceburkan diri dengan menggunakan bajunya yang membuatnya tidak leluasa bergerak dan bisa jadi air itu tidak bisa jadi ya dia tenggelam karena menyebur sungai dengan pakaiannya, kemudian tidak mengeringkan pakaian yang basah yang membuat mungkin dia akan jatuh sakit, ya bahkan mungkin meninggal dunia. Ini kan bentuk penyiksaan diri, ya yang bukan sebenarnya hal yang bisa dijadikan sebagai hal yang dikagumi ataupun yang membuat tertakjub orang-orang yang mendengarnya. Justru ini konyol ya hal seperti ini. Ya, dia berazam untuk ya karena dia merasa ya kalau dia tidak melakukan itu dia lamban
atau dia menunda-nunda, atau dia merasa ya belum memberikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala, lalu dia melakukan hal-hal konyol seperti itu. Nah, ini sebenarnya tidak dibenarkan di dalam syariat. Oleh karena itu Ibnu Jauzi mengatakan hanya kalangan awam yang bodoh saja yang kagum terhadap perbuatan seperti ini, bukan ulama. Kalau ulama ya mungkin ketawa ya dengan sikap-sikap seperti ini. Wallahu alam bisawab, ya. Ya, ini adalah bentuk menyiksa diri sendiri, sementara tidak boleh menyiksa diri sendiri. Wallahu alam. Nah, demikian, ya. Itu satu contoh, ya, beberapa hal yang mereka lakukan dan mereka jadikan itu sebagai suatu yang membanggakan bagi mereka, dan mereka sebutkan kisah-kisah itu di dalam buku-buku mereka. Dan kisah seperti ini sangat banyak sebenarnya, yang isinya itu menyiksa diri sendiri. Ada yang dalam bentuk ibadah, misalnya puasa terus-menerus selama sepekan, atau bahkan ada yang 40 hari. Ada yang tidak pernah batal wudhu sampai berhari-hari, bahkan sampai berpuluh-puluh hari. Ya, lalu gimana dia buang hajat, dan itu kan nggak mungkin. Kalaupun itu bisa dilakukan, maka itu sangat menyiksa diri. Ya, kita menahan buang hajat aja itu nggak boleh, ya. Itu termasuk perkara yang memudaratkan diri sendiri. Bahkan kita nggak boleh sholat kalau kita menahan akhbasain, ya, dua perkara yang vital itu, menahan buang air kecil, menahan buang air besar. Lalu bagaimana orang yang nggak berwudu selama berhari-hari, ya bahkan sampai berpuluh-puluh hari? Bagaimana bisa dia melakukan hal itu kalau itu benar-benar terjadi? Tapi kadang-kadang kisah-kisah seperti ini cuma bisa dikatakan hikayat dongeng belaka, nggak terjadi sebenarnya di dalam alam nyata. Wallahu alam bisawab. Ya, tapi ya itu dicantumkan di dalam buku-buku mereka. Ya, seperti kisah yang kita sebutkan tadi. Diriwayatkan dari Hamad bin Ahmad bin Abdullah al-Asbahani, dia berkata, istri Ahmad ibnu Hadrawai membebaskan suaminya, Ahmad, dari kewajiban memberi mahar. Dengan syarat ia dibawa mengunjungi Abu Yazid al-Bustami. Maka Ahmad pun membawa si istri menemui Abu Yazid. Lalu istrinya duduk di hadapan Abu Yazid dengan menyingkap wajah. Saat Ahmad berkata kepada istrinya, aku melihat sesuatu yang aneh darimu. Kenapa kamu singkap wajahmu di hadapan dia, yaitu Abu Yazid? Istrinya menjawab, karena tatkala aku melihatnya, bagian-bagian jiwaku hilang. Setelah setiap kali aku melihatmu, bagian-bagian jiwaku kembali lagi. Maka saat hendak pergi, Ahmad berkata kepada Abu Yazid, berilah aku wasiat. Maka Abu Yazid menasihatkan, belajarlah kemurahan hati dari istrimu. Ini kisah seperti ini ya, tentunya sangat konyol ya. Dalam Islam, ya, suami yang tidak ada kecemburuan kepada istri itu disebut dayus, yang membiarkan kemungkaran terjadi di tengah-tengah keluarganya. Di sini dia membiarkan istrinya ya membuka hijab di depan laki-laki yang ajnabi, bukan mahram. Lalu dianggap itu suatu hal yang menaikkan iman, ya, untuk merefresh rasa cintanya kepada suaminya. Lalu dia singkap wajahnya di depan laki-laki ajnabi ataupun yang bukan mahram. Nah, ini kan satu kekonyolan ya, tidak sejalan dengan syariat. Ya, di mana di dalam syariat itu seorang suami yang tidak punya rasa cemburu kepada istrinya itu disebut dayus. Yang mana Nabi mengatakan tidak akan masuk surga dayus. Para sahabat bertanya, siapa itu dayus? Yaitu suami yang membiarkan kemungkaran terjadi di tengah-tengah keluarganya. Di sini Ahmad ini membiarkan istrinya menyingkap wajah di depan Abu Yazid. Dengan sengaja istrinya duduk di hadapan Abu Yazid dan menyingkap wajah, dan suaminya menerima dan merasa itu suatu hal ya kemurahan hati. Dikatakan oleh Abu Yazid tadi ya bahwa belajarlah kemurahan hati dari istrimu. Nah, ini kan satu hal yang konyol juga ya, dan tidak sejalan dengan syariat Islam ataupun agama Islam ya.
Nah demikian. Apalagi di awal dikatakan bahwa istrinya akan membebaskan dia dari mahar dengan syarat dibawa mengunjungi Abu Yazid Al-Bustami. Ya tentunya ini mahar itu kan suatu yang wajib diberikan. Ya, suatu yang bernilai, yang yang bisa dijadikan sebagai suatu alat untuk membayar mahar. Sesuatu yang punya nilai. Ya, misalnya Nabi pernah berkata kepada seorang, iltamis walau khataman min hadid. Carilah mahar itu walaupun sebongkah cincin besi. Karena dia nggak punya cincin besi atau apapun, maka Nabi menyuruhnya untuk mengajari ya beberapa surat dari Al-Quran. Ini jasa yang ada juga sisi nilainya. Lalu membawa calon istrinya ini ke Abu Yazid, itu nilainya apa? Nggak ada nilai apa-apa di situ. Maka ini nggak sah dijadikan sebagai bentuk mahar. Ya, wallahu alam bisawab. Itu satu poin. Ya, poin yang kedua adalah ya dia membiarkan ya istrinya ini membuka wajah di depan Abu Yazid, dan itu dianggap kemurahan hati yang dia harus belajar darinya. Ini kan hal-hal yang ya kita katakan menyimpang ya dari kita katakan syariat Islam. Wallahu alam bisawab. Nah demikian. Dan tentunya ini dijadikan sebagai suatu keistimewaan. Suatu boleh dikatakan sebagai suatu keutamaan, fadilah. Padahal ini bukan fadilah sama sekali ya. Ini justru hal yang bertentangan dengan agama. Wallahu alam bisawab. Demikian juga ya penyimpangan-penyimpangan yang juga terjadi di kalangan mereka berkaitan dengan fisik dan harta. Seperti satu riwayat dari Yusuf bin Al-Husain, dia menceritakan bahwa Ahmad bin Abul Hawari terikat perjanjian dengan Abu Sulaiman, bahwa Ahmad tidak akan pernah melanggar apapun yang diperintahkan oleh Abu Sulaiman. Maka suatu ketika Ahmad datang pada saat Abu Sulaiman sedang berbicara di majelis. Ahmad bertanya, kami sudah menyalakan tungku, apa perintahmu? Abu Sulaiman tidak menjawabnya, sehingga Ahmad mengulangi lagi pertanyaannya. Pada kali yang ketiga, Abu Sulaiman memerintahkan, kembalilah, lalu masuklah ke dalam tungku. Maka tanpa membantah, Ahmad pun menuruti perintah Abu Sulaiman ini. Tak lama setelah itu, Abu Sulaiman berkata kepada seseorang, susullah dia. Antara aku dan dia, kami terikat satu perjanjian bahwa dia tidak boleh melanggar apa saja yang kuperintahkan atasnya. Maka Abu Sulaiman pun pergi bersama jemaahnya. Mereka menghampiri tungku tadi dan mendapati Ahmad sedang duduk tepat di tengah-tengahnya. Abu Sulaiman kemudian meraih tangan Ahmad dan mengangkat tubuhnya hingga bisa berdiri. Ajaibnya tubuhnya tidak terkoyak sedikit pun. Ya, ini kisah yang konyol juga ya. Dia masuk ke dalam tungku api yang membara, kemudian dia tidak apa-apa. Ya, bahkan tidak terluka. Ya. Kemudian si Abu Sulaiman ini mengangkat dan mengeluarkannya dari api tanpa tubuhnya terkoyak ataupun terluka sedikit pun. Ya, kalau ada kisah itu kisah Nabi Ibrahim ya, yang Allah selamatkan dari api. Itu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Allah berkata kepada api, ya narukuni barda. Ya, dan ya tentunya kejadian seperti itu ya mungkin tidak terjadi pada orang lain. Ya, tapi kadang-kadang ini diceritakan di dalam kisah-kisah seperti ini oleh kaum sufi yang menunjukkan suatu karomah. Ya, ada beberapa hal yang jadi catatan di sini. Yang pertama adalah nggak boleh ya memerintahkan orang untuk binasa. Karena ketaatan kepada siapapun itu ada batasnya. Batasnya adalah selama tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Khalik. Yang
Maka kalau ada orang memerintahkan kita untuk terjun ke api, ya tentu kita tidak akan patuhi perintahnya itu, karena itu bisa membahayakan diri kita. Ya, kita nggak boleh membinasakan diri sendiri. Walaupun itu diperintahkan dan kita terikat perjanjian bahwa kita harus melakukan apa yang diperintahkannya. Nah, ini juga syarat yang sebenarnya nggak boleh. Syarat seperti ini, memberikan syarat kepada seorang dia harus melakukan semua yang kita perintahkan. Ya. Nah, karena ketaatan kepada makhluk itu berbatas. Ya, selama tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Nabi juga mengatakan kullu syartin laisa fi kitabillahi fahuwa batilun walau mi'ata syart. Semua syarat itu ya batil, ya. Walaupun 100 syarat jika bertentangan dengan ya ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kullu syartin laisa fi kitabillah. Semua syarat yang tidak sesuai dengan kitabullah itu adalah batil walaupun 100 syarat. Artinya perjanjian-perjanjian, kesepakatan-kesepakatan, syarat-syarat yang kita sepakati dengan makhluk itu berbatas dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh berlaku secara mutlak seperti yang terjadi pada kisah ini. Ya, bahwa dia mensyaratkan si Ahmad ini tidak boleh melanggar apapun yang diperintahkan oleh Abu Sulaiman ini. Nah, lalu ya anehnya dia suruh untuk masuk ke dalam tungku api. Lalu Ahmad pun menuruti perintah Abu Sulaiman ini. Ini keanehan-keanehan yang ada di dalam kisah seperti ini ya. Nah, kemudian yang lebih aneh lagi, sudah masuk ke dalam tungku api itu, ya dia tidak apa-apa, tidak terluka sedikit pun, ya menunjukkan seolah-olah ini adalah satu karomah. Ya, wallahu alam atas kebenaran kisah-kisah seperti ini, ya. Dan kemungkinan besarnya ini cuma hikayat yang antah berantah lah. Ya, ini mungkin cuma dongeng saja. Ya, nggak ada kejadian yang sebenarnya seperti ini. Sehingga Ibnul Jauzi mengatakan, ya Ibnul Jauzi berkata, kisah ini tidak sahih. Andai sahih menceburkan diri ke dalam api itu tergolong maksiat. Ya, itu kata Ibnul Jauzi di sini. Ini ya beliau bisa menyimpulkan bahwa kisah seperti ini itu nggak benar. Dan kalaupun benar kata beliau, andaikan sahih, ya maka sikap menceburkan diri, melemparkan diri ke dalam api itu tergolong maksiat. Apalagi ini dia melakukannya atas perintah seseorang. Gitu. Itu kan melibatkan kejahilan orang lain juga. Yaitu orang yang memerintahkan itu. Dalam kisah ini disebutkan Abu Sulaiman. Ya, jadi banyak kejanggalan-kejanggalan di dalam kisah seperti ini. Ya, wallahu alam bisawab. Yang penuh dengan hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Yang mulai membuat syarat ya yang bertentangan dengan kitabullah, ya seperti syarat orang itu harus turut sama kita apapun yang kita perintahkan. Ya, itu kan nggak benar ya. Ya, karena kita ini bukan nabi ya, bukan pemangku syariat juga. Ya, kita bisa benar bisa salah. Maka menyuruh orang supaya mutlak taat kepada kita ini nggak boleh. Ya, karena ketaatan kepada makhluk itu berbatas dengan ketaatan kepada Allah. Ya, nah demikian. Ya, dan banyak lagi hal-hal janggal yang ada di dalam kisah tersebut. Maka Ibnul Jauzi memastikan bahwa kisah ini ya kayaknya nggak sahih ya. Wallahu alam bisawab. Nah, disebutkan di dalam kitab Shahihain dari hadis Ali radhiyallahu anhu yang mengisahkan bahwa Rasulullah mengirim pasukan dan menunjuk seorang sahabat Ansar sebagai pemimpinnya. Setelah mereka berangkat, sang pemimpin kesal terhadap pasukannya. Lalu dia bertanya, bukankah Rasulullah sudah memerintahkan kalian untuk patuh kepadaku? Mereka menjawab, betul. Jika demikian kumpulkanlah kayu bakar, katanya. Maka pasukannya pun bergegas mengumpulkan kayu bakar. Setelah itu, si pemimpin itu meminta api, lalu menyulut tumpukan kayu bakar tadi. Lalu dia berkata, aku sudah memutuskan kalian harus masuk ke dalam kobaran api ini. Maka sejumlah pasukan bermaksud untuk masuk ke dalam kobaran api itu, menuruti perintah si pemimpin.
Namun seorang pemuda berkata dengan lantang kepada mereka, kalian mengikuti Rasulullah semata-mata karena takut terhadap neraka. Maka janganlah kalian terburu-buru masuk ke dalam kobaran api tersebut. Tunggulah sampai kalian menemui Nabi. Jika beliau memerintahkan kalian memasukinya, maka masuklah saat itu. Ya, maka kemudian mereka kembali kepada Rasulullah SAW dan menyampaikan apa yang terjadi itu kepada beliau. Maka Nabi berkata kepada mereka, "Lau dakhaltumuha ma kharajtum minha abada. Innama ta'atu fil ma'ruf." Seandainya kalian memasuki kobaran api itu menuruti apa yang dikatakan oleh si pemimpin tadi, ya, kalian tidak akan keluar dari api itu selama-lamanya. Ya, ini karena memang orang yang mati bunuh diri itu disiksa dengan cara dia bunuh diri. Maka Nabi mengatakan kalau kalian masuk ke dalam kobaran api itu sama dengan bunuh diri. Dan kalian akan disiksa dengan cara kalian bunuh diri itu. Kalian tidak akan keluar darinya selama-lamanya. Sesungguhnya kata Nabi, ketaatan itu hanya dalam perkara kebaikan saja. Innama ta'atu fil ma'ruf. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Ya. Nah, jadi Nabi tidak membenarkan sikap mereka. Kalau mereka lakukan itu, maka mereka akan jatuh dalam kebinasaan selama-lamanya. Nah, demikian ya, satu kisah yang diriwayatkan oleh dari hadis Ali bin Abi Thalib dalam kitab Shahihain. Ya, jadi tidak boleh kita menaati makhluk secara mutlak. Apa yang diperintahkannya kita lakukan. Ya. Nah, karena bisa jadi dia menyuruh kepada hal yang mudarat, ya kita tidak boleh mengikutinya, ya. Nah, karena ketaatan kepada makhluk itu berbatas, ya, dalam bingkai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Jadi apa yang diceritakan tadi itu bertentangan dengan kisah yang sahih yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib di dalam kitab Shahihain. Ya, wallahu alam bisawab. Nah, demikian ya. Itu beberapa hal ya. Di sini perkara-perkara mungkar yang diriwayatkan dari mereka dan itu menunjukkan sebenarnya kejahilan, bukan keistimewaan. Ya, bukan menunjukkan keutamaan, bukan menunjukkan karomah juga. Bahkan ini menunjukkan kekonyolan dan ketidaktahuan tentang syariat ya. Wallahu a'lam. Nah, demikian para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Berikutnya nanti kita bicara tentang hal ini ya, karena kadang-kadang iblis ini memperdaya manusia dengan hal-hal konyol seperti ini ya, yang kadang-kadang nggak masuk akal. Ya tapi manusia mengikutinya ya dan takjub dengan hal-hal yang konyol seperti ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.